Bobi PD dapat golden ticket, maju Pilgub Sumut, Golkar membantah. PDIP ogah dukung menantu Jokowi. Sebagai calon gubernur dan sebagai calon wali kota Medan, ya kalau memang DPD Golkar Sumut ya menyatakan seperti itu, saya lihat juga kemarin agak-agak ini ya, agak ya statement sana sini. Tentunya malam takbiran ini secara pribadi saya mohon maaf tentunya kepada DPD Golkar Sumut, kepada Bang Ijek kalau undangan itu menyinggung Golkar Sumut ataupun pribadi. Tapi secara pribadi saya rasa saya dan Bang Ijek nggak ada persoalan apa-apa, kami sangat baik sekali. Kami sangat berhubungan dengan baik sekali. Calon kepala daerah itu dari seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Utara, ada beberapa orang, hampir seluruhnya hadir. Dan ketum tidak menyampaikan, kamu jadi tidak ya. Itu kami pastikan tidak ada menyampaikan terkait nama, itu sudah pasti. Tapi kami yakin juga kemarin beliau hadir itu sebagai calon wali kota Medan juga. Karena di nama itu ada dua, calon gubernur dan calon wali kota. Tapi kami internal Golkar kan kami sudah paham arah kemana kami melangkah. Kami yakin, pertama survei itu kan kami berkeyakinan kalau dari kader Golkar itu sudah pasti kami bisa besar. Karena serapim, kami kan punya struktur dari mulai provinsi sampai ke desa. Apa buktinya dengan kemenangan kemarin? Itu punya struktur lagi. Kalau survei kami yakin, kami bisa itu pasti terpilih. Kami berkeyakinan. Kelihatannya justru karena ada keributan di internal Golkar, dan kita tahu bahwa anak-anak muda Golkar juga kasih sinyal bahwa ngapain ada Bobi di situ kan. Kalau saya pantau pikiran-pikiran mereka, tuh saya berteman dekat dengan anak-anak muda Golkar. Tentu Pak Jokowi ingin, ini kan pertaruhan dia terakhir tuh. Ya. Kan Kaisang udah gagal, Gibran juga udah mulai dinyatakan sebagai potensial untuk didiskualifikasi itu. Jadi investasi politik Jokowi kendati masih hari raya Lebaran itu dia nggak mungkin tinggalkan tuh investasi terakhir dia, yaitu di Medan, di Sumatera Utara itu pada Bobi itu. Tetapi justru itu sinyal yang menunjukkan bahwa ya artinya Pak Jokowi itu 24 jam, 27 jam bahkan mungkin itu hanya memikirkan politik, dan politik keluarga bukan politik negeri. Mudah-mudahan nanti hasil dari pileg ini nanti kita semuanya mendapat hasil yang baik, dan berharap memang 2024 pastinya kita ingin juga maju dalam pemilihan gubernur, walaupun saya saat ini memang tidak pernah menyatakan secara resmi karena saat ini saya masih jabatan sebagai wakil gubernur sampai dengan 5 September 2023, dan insya Allah setelah ini juga saya akan maju untuk legislatif DPR RI untuk dapil Sumut 1, tapi setelah nanti selesai dalam jabatan wakil gubernur. Sampai sekarang saya belum ada daftar memang sebagai pileg, dan ke depan untuk pemilihan gubernur kita akan lihat, dan mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan saya juga akan mengikuti nanti. Pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka. Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, nggak ada gunanya pemilu. Bobi ya? Bobi. Itu kan udah dipecat. Terus mau ngapain lagi dari PD Perjuangan? PDIP tidak akan mendukung, memberikan. Jelas lo udah dipecat, masa itu yang dipecat kalau sempat kita. Ya kan? Yang saya pastikan kalau yang sudah dipecat pendaftarannya pun juga tidak akan dilayani. Itu jelas. Iya. Oke Pak. Sementara orang sibuk melihat potensi Indonesia untuk terjebak di dalam permainan kurs, karena dolar udah menyentuh 16.000 sekian, dan orang mulai menduga bahwa itu artinya intervensi berhari-hari oleh Bank Indonesia untuk stabilkan kurs itu nggak berhasil, dan potensi untuk tiba ke 17.000 tuh. Jadi nggak terlihat bahwa Jokowi menganggap ya soal ekonomi itu belakangan lah.
Yang penting dinasti dia mesti dia perkuat. Jadi kelihatannya Jokowi nggak tobat-tobat tuh. Sinyal Idul Fitri justru sinyal memperkuat dinasti di Sumatera Utara, atau Sumatera Utara. Hal yang mungkin bisa dia tunda dua hari lagi atau seminggu lagi. Tapi bagi dia nggak mungkin ditunda lagi karena ada keributan kecil di Golkar. Jadi dia langsung datang untuk menyelesaikan itu. Saya kira itu